Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita kembali belajar online ya nak, dari rumah masing-masing. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu harap Anda sudah menyiapkan alat tempurnya ya, yaitu buku tematik 5E, buku tulis, dan alat tulisnya. Boleh juga Anda siapkan cemilan ya, sambil menyimak pembahasan materi yang akan Ibu sampaikan lewat video ini. Oke, sudah siap semuanya? Mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa bersama-sama ya. Ibu akan pimpin doanya. Ananda di rumah masing-masing juga jangan lupa berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anandaku sekalian, kali ini tujuan pembelajaran kita ada dua ya nak. Yang pertama, menjelaskan letak geografis Indonesia. Nah, ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Apakah Ananda masih ingat apa itu letak geografis? Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Oke, kita mulai pembahasan materi kita dari letak geografis Indonesia. Jadi, letak geografis itu adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudra, gunung, dan gurun. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi seperti ini ya nak, letak negara Indonesia atau wilayah Indonesia jika dilihat dari peta dunia. Di sebelah utara wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan India. Adapun di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Luas wilayah Indonesia adalah sekitar 5.180.053 km persegi. Luas wilayah Indonesia ini terbagi menjadi luas daratan sekitar 1.922.570 km persegi dan luas perairannya sekitar 3.257.483 km persegi. Daratan Indonesia berupa pulau-pulau yang berjumlah sekitar 17.000. Pulau-pulau tersebut terdiri atas pulau besar dan pulau kecil. Namun, tidak semua pulau tersebut memiliki penghuni atau penduduk. Sebagian besar penduduk Indonesia terdapat di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Selain pulau-pulau tersebut, ada pula wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan, antara lain Kepulauan Riau, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Bangka Belitung. Jika dilihat pada peta, letak Indonesia berada pada posisi yang strategis. Salah satu keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografi tersebut antara lain Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian atau perdagangan dunia, seperti negara-negara di benua Asia dan Eropa.
Keuntungan lainnya adalah iklim di Indonesia terbagi menjadi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Meskipun Indonesia sebagai negara kepulauan dipisahkan oleh perairan, namun Indonesia tetap bersatu hingga saat ini. Usaha mempersatukan Indonesia yang telah dilakukan oleh para pahlawan tidaklah mudah, sehingga kita harus menghargainya dengan cara menjaga keutuhan negara Indonesia. Para pahlawan berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu perjuangannya adalah melalui Kongres Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menumbuhkan rasa semangat sebagai tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda menumbuhkan semangat bangsa Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Gambar ini adalah bangunan tempat dibacakannya Sumpah Pemuda yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sebuah keputusan yang dihasilkan pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres 1 dilaksanakan pada hari Sabtu, yaitu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen, Bonn. Pada kongres pertama, Sugondo Jojo Puspito selaku ketua PPPI mengharapkan kongres dapat memperkuat semangat persatuan dan kesatuan para pemuda. Muhammad Yamin juga mengungkapkan hubungan antara pemuda dan persatuan. Ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, serta kemauan. Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Sumpah Pemuda menjadi landasan para pemuda untuk bersatu. Para pemuda meyakini Indonesia tidak akan merdeka tanpa semangat persatuan di antara bangsanya. Semangat persatuan juga harus dipadukan dengan rasa nasionalisme. Oleh sebab itu, diadakanlah Kongres Sumpah Pemuda I dan II yang mempersatukan seluruh pemuda di Indonesia. Jadi ini merupakan gambar peserta Kongres Pemuda II ya nak, yang pada zaman tempo dulu gambar itu masih berupa hitam putih, belum berwarna seperti sekarang ini ya. Oke, kita lanjut ya nak. Istilah Sumpah Pemuda diberikan setelah Kongres merumuskan cita-cita bangsa Indonesia. Keputusan Kongres menghasilkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdiri dari tanah air, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Rumusan teks Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin. Berikut ini adalah isi teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Teks Sumpah Pemuda yang diucapkan oleh para pemuda ini merupakan janji dan ikrar yang menjadi landasan awal untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda bersatu memperjuangkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setiap butir Sumpah Pemuda memiliki makna. Berikut ini makna isi Sumpah Pemuda. Oke, kita mulai dari makna butir Sumpah Pemuda yang pertama. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Bermakna bahwa kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Keragaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang semestinya membuat kita bangga.
Meskipun berbeda, kita harus bersatu. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adapun makna butir Sumpah Pemuda yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bermakna bahwa setiap pemuda mengakui sebagai bangsa Indonesia. Butir ini mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama bangsa Indonesia, sehingga toleransi antar sesama dapat tercapai. Adapun makna butir Sumpah Pemuda yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bermakna bahwa salah satu pemersatu bangsa Indonesia merupakan bahasa. Bangsa Indonesia mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang resmi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikianlah pembahasan materi kita hari ini terkait dengan letak geografis Indonesia dan peristiwa Sumpah Pemuda. Jika ada hal yang belum Ananda mengerti atau pahami lewat penyampaian materi dalam video ini, Ananda boleh langsung japri ibu ya nak. Dan silakan di screenshot tugas tematiknya hari ini. Ada 2 nomor ya. Ibu tunggu setoran tugasnya maksimal sampai pukul 12 siang hari ini. Jika lewat dari itu, maka konsekuensinya nilainya dikurangi ya. Bukan lagi 100. Oke, semangat semuanya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan lanjut dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.